Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, jumpa lagi dalam renungan singkat di pagi hari yang tentu memberi kekuatan dan memberikan kita kemampuan. Sebab hanya bersama dengan Tuhan, saya dan saudara bisa melakukan segala perkara. Pembacaan firman Allah pada pagi hari ini, saya memberi tema siapakah Lewi itu. Kebenaran firman Tuhan terambil dalam Markus pasal 2 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi sebagai berikut. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudaraku, kalau kita membaca dalam Injil Markus ini, siapakah Lewi itu? Tahukah Anda masa lalu murid Yesus, yaitu Matius, atau yang disebut juga dengan Lewi? Matius adalah seorang Lewi, suku Israel yang dikhususkan Allah untuk melayani Tuhan di Bait Allah. Para imam berasal dari suku yang satu ini. Ayah Matius juga yang bernama Alfeus juga melayani di rumah Tuhan. Jadi sejak kecil Matius belajar Taurat dan melayani. Ia dipersiapkan untuk melayani di Bait Allah. Entah mengapa ia tidak meneruskan profesi ayahnya, dan dia malah memilih menjadi seorang pemungut cukai. Tidak lazim seorang Lewi bekerja di luar Bait Allah, dan ini sesuatu yang tentu bertentangan dengan seharusnya mereka melayani di Bait Allah. Tetapi kali ini Matius berbeda, bahwa justru dia mengambil profesi yang lain, atau dia menjadi salah seorang penagih. Dan seorang penagih ini tentu dia bekerja sama dengan pemerintahan Romawi yang berkuasa pada saat itu. Bisa Anda bayangkan respon orang-orang yang mengetahui seorang Lewi bekerja sebagai pemungut cukai? Tentu orang-orang mengetahui seorang Lewi bekerja sebagai pemungut cukai adalah orang-orang yang dianggap sangat berdosa, orang-orang yang dianggap sangat bersalahan dengan hukum Taurat. Tentu sangat buruk ini. Ia adalah seorang pemungut cukai. Dalam ayat 13 sampai dengan ayat 14, dalam konteks saat itu, pemungut cukai dianggap setara dengan orang-orang kotor dan orang berdosa oleh masyarakat Yahudi. Pemungut cukai juga dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena mereka keturunan Yahudi tetapi bekerja menjadi antek pemerintah Romawi untuk mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi. Karena itu tidak heran jika para pemungut cukai dibenci dan dikucilkan oleh masyarakat Yahudi. Apa Yesus tidak salah memanggil orang seperti Matius ini? Jawabannya tentu tidak. Yesus pasti tahu siapa orang Lewi. Namun hal itu tidak membuat Yesus berpikir ulang untuk memanggil Lewi. Ia tetap berkata, "Ikutlah aku." Bahkan ketika orang-orang Farisi menyindir sikap Yesus yang mau makan bersama dengan orang Lewi dan para pemungut cukai lain, dalam hal Yesus menegaskan bahwa kedatangannya justru untuk mencari orang-orang berdosa. Itu dicatat dalam ayat 15 sampai dengan ayat ke-17. Saudaraku, ada sebuah ungkapan atau kutipan kalimat indah yang cukup terkenal di kalangan Kristen yang berbunyi demikian: Allah tidak memanggil orang yang memenuhi syarat, melainkan ia memperlengkapi orang yang dipanggil. Sekali lagi, Allah tidak memanggil orang yang memenuhi syarat, melainkan ia memperlengkapi orang yang dipanggil. Fakta ini nyata ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Demikian pula ketika ia memanggil Lewi atau Matius. Tuhan menyelamatkan kehidupan Lewi. Memang sebelumnya ia dipandang hina dan dijauhi orang sebangsanya. Tetapi setelah percaya Yesus, ia dipakai Tuhan luar biasa dan menjadi penulis Injil Matius. Ada salah satu lagu terkenal, lagu Amazing Grace, yang telah menjadi berkat di penjuru dunia. Hampir seluruh dunia tentu mengenal lagu Amazing Grace ini. Diciptakan oleh seorang yang bernama John Newton. John memiliki masa lalu yang kelam. Dia pernah menganiaya, memperjualbelikan, dan
melakukan pelecehan seksual terhadap budak-budak wanita kulit hitam. Namun perjumpaannya dengan Yesus mengubah arah hidupnya. Lalu ia menjadi hamba Tuhan dan menulis lagu rohani yang terkenal ini. Saudara tentu mengenal lagu ini. Lagu itu dikarang oleh seorang yang pernah jauh dari Tuhan, pernah hidup buruk, pernah hidup kotor. Tuhan bisa memakai siapapun, termasuk orang yang punya masa lalu kelam, yang menjadi alatnya. Masa lalu kelam diubah Yesus menjadi masa depan yang cerah. Jadi saudaraku, sekelam apapun masa lalu Anda, yakinlah bahwa di dalam Yesus Anda akan diterimanya. Ia tidak menolak dan membuangmu, tetapi justru Dia melebarkan tangannya selebar-lebarnya, dan Dia merangkulmu, Dia menyayangimu, Dia mengasihimu. Ia akan mengubahkan masa lalu Anda menjadi penuh harapan dan berkemenangan di masa depan. Apabila semuanya terjadi, itu adalah anugerah Allah semata. Syukuri dan puji namanya. Saudara-saudaraku, kita mungkin punya masa lalu buruk yang membuat kita tidak layak untuk mengikut Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa seburuk apapun masa lalu kita, sehina apapun orang memandang kita, ketika Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya, percayalah bahwa Ia menerima dan memulihkan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Ajarlah kami untuk selalu tidak memandang rendah diri kami, tapi kami berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, mungkin hidup kami seperti Lewi, seperti Matius yang tidak dianggap kotor, bahkan dianggap jauh, dianggap hina, tetapi Yesus mengubah hidup kami. Kami bersyukur kiranya Tuhan selalu menguatkan dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam renungan-renungan singkat di pagi hari. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Shalom.